Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri serta pemerhati hukum dan akademisi yang kami hormati, perkenalkan kami dari tim hukum perbankan dengan saya Rahma Fitria Putri Maghribi sebagai pembicara pertama, dan di sebelah kanan saya ada Sri Rahmawati Tulis sebagai pembicara pro, dan di sebelah kiri saya ada Luciana Salsabila sebagai pembicara kontra. Lex-dura Setita Scripta. Hukum adalah keras, tetapi harus ditegakkan. Dewan juri serta pemerhati hukum dan akademisi yang kami hormati, peraturan mengenai pertanggungjawaban bagi penyandang disabilitas mental seharusnya sudah patut dan sudah harusnya ada dalam suatu sistem hukum modern ini. Suatu sistem hukum yang merumuskan pertanggungjawaban pidana akan memberikan pengaruh positif bagi konsep maupun implementasi. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu perbuatan dari pelaku tindak pidana yang telah melakukan tindak pidana. Hal ini menjurus pada pemidanaan petindak, di mana jika ia telah melakukan tindak pidana yang terlarang yang telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang. Dewan juri serta pemerhati hukum dan akademisi yang kami hormati, dilihat dari sudut terjadinya suatu tindak pidana yang terlarang, maka seseorang harus dan akan mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut jika tindak pidana tersebut telah melawan hukum dan tidak terdapat alasan untuk penghapusan pemidanaannya. Dilihat pula dari sudut mempertanggungjawabkan, maka hanya seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya. Namun Dewan juri serta pemerhati hukum dan akademisi yang kami hormati, terlepas dari itu semua, dari hambatan partisipasinya tidak menutup kemungkinan bahwa penyandang disabilitas mental akan kebal hukum dan tidak dapat dituntut. Pada pasal 9 huruf B RUU menjelaskan secara tegas bahwa penyandang disabilitas merupakan subjek hukum, di mana subjek hukum ini merupakan pendukung dari hak dan kewajiban yang konsekuensinya dapat menuntut dan dapat dituntut di muka pengadilan. Demikian argumentasi saya selaku pembicara satu. Sekian dan terima kasih. Lex nemini operatori nicium nemini facit individualisam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Dewan juri yang terhormat dan juga para pemerhati hukum sekalian, KUHP sebenarnya tidak merumuskan secara detail atau tidak menegaskan untuk para penyandang disabilitas itu harus mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Namun kemudian KUHP justru merumuskan dua kategori dalam KUHP pasal 44 itu tentang para penyandang disabilitas mental yang tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Kategori yang pertama itu adalah jiwa yang terganggu karena cacat karena pertumbuhan, dan kategori yang kedua itu adalah jiwa yang terganggu karena penyakit. Nah, Dewan juri yang terhormat dan juga para pemerhati hukum sekalian, kondisi seperti ini sebenarnya mereka sudah dewasa, tapi karena sifat atau sikap mereka yang kemudian masih anak-anak sehingga membuat mereka mengalami keterbelakangan atau disabilitas mental. Oleh karena itu, bagi para penegak hukum ketika hendak melakukan peradilan atau mengadili para penyandang disabilitas, harusnya mereka menghadirkan seorang atau beberapa ahli kejiwaan untuk menjelaskan terkait kondisi perkembangan penyandang disabilitas mental tersebut. Para pemerhati hukum dan juga Dewan juri yang terhormat, menurut para ahli psikolog, Dr. Kartini dan Kartono, mereka menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mental itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada idiot atau penyandang disabilitas mental berat, kemudian ada imbecile atau penyandang disabilitas mental sedang, kemudian yang terakhir ada debil atau penyandang disabilitas mental ringan. Dewan juri yang terhormat dan juga para pemerhati hukum sekalian, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 juga mengatur tapi belum memenuhi kebutuhan khusus tindak pidana atau pertanggungjawaban pidana bagi para penyandang disabilitas mental, sehingga kemudian dilakukan pengesahan Convention on the Rights of Persons
person with disabilitas atau konvensi hak-hak penyandang disabilitas mental. Kemudian pengesahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Namun kemudian setelah direvisi tetap saja tidak memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas mental apabila mereka dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang mereka buat. Nah, kemudian tidak hanya itu, undang-undang ini juga membahas poin-poin penting, yaitu apabila membahas tentang proses hukum bagi para penyandang disabilitas mental. Para penegak hukum atau para hakim itu wajib memintai pertimbangan kepada para dokter, psikolog, psikiater, dan juga para pekerja sosial sebelum menjatuhi atau memeriksa para penyandang disabilitas mental. Tidak hanya itu, Dewan Juri dan para pemerhati hukum sekalian, undang-undang ini juga mengatur tentang unit layanan rumah tahanan bagi para disabilitas mental. Untuk itu, pada pasal 37 ayat 1 dan 2 itu berisi tentang para pekerja pada unit layanan khusus disabilitas mental ini atau rumah tahanan ini itu harus memenuhi kebutuhan di para disabilitas mental, kemudian menyediakan pembinaan, rehabilitasi, obat-obatan yang kemudian dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas mental sehingga mereka itu bisa aman dan nyaman ketika menjalankan proses hukum atau menjalankan masa tahanan. Nah, kemudian tidak hanya itu saja, Dewan Juri yang kita hormati dan juga para pemerhati hukum sekalian, pada pasal 36 itu juga mengatur bagi para penegak hukum itu harus mengakomodasi semua kebutuhan bagi para penyandang disabilitas mental. Akomodasi ini yang kemudian harus disiapkan oleh para penyandang hukum. Kebutuhan-kebutuhan khusus tersebut harus kemudian disediakan, namun kebutuhan-kebutuhan khusus tersebut kembali lagi diatur oleh peraturan pemerintah. Oleh karena itu, Dewan Juri dan para pemerhati hukum sekalian, saya selaku pembicara kedua menyatakan sepakat dengan musi perdebatan kali ini bahwasanya setiap pelaku tindak pidana tanpa terkecuali para penyandang disabilitas mental harusnya mempertanggungjawabkan tindak pidana yang sudah mereka lakukan karena kita hidup di negara hukum. Sekian dan terima kasih. Equum et bonum et lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Saya Luciana Salsabila dari tim hukum perbankan sebagai pembicara kontra menyatakan tidak sepakat dengan mosi perdebatan kali ini, yakni pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati hukum sekalian, penyandang disabilitas mental sebagai pelaku tindak pidana yang terjadi karena ketidaksanggupan mereka melawan ketidaktahuan dan keterpaksaan yang mengakibatkan mereka melanggar ketentuan hukum tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mendefinisikan difabel mental sebagai orang yang terganggu fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lainnya skizofrenia. Seperti putusan nomor 115 pidana B pada tahun 2006 di Pengadilan Negeri Tangerang, terdakwa melakukan penusukan sehingga dituntut oleh JPU dengan pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 306 ayat 2 KUHP. Perkara ini diberi putusan oleh hakim dan dijatuhkan oleh hakim dengan memberi putusan lepas berdasarkan pertimbangan dari keterangan oleh Dr. Rosmalia bahwa terdakwa memiliki gangguan jiwa berat dengan gejala skizofrenia. Dewan Juri yang terhormat, adapun ketentuan pasal 44 ayat 1 menyatakan bahwa seseorang yang jiwanya terganggu atau cacat tidak dapat dipidana karena mereka tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya tersebut itu bertentangan dengan hukum serta tindakan yang dilakukan yang diperbuat di luar dari kesadarannya. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati hukum sekalian, landasan konstitusional perlindungan hukum penyandang disabilitas adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, terutama pada pasal 28D ayat 1, 28H ayat 2, dan 28I ayat 2. Pada dasarnya, seluruh masyarakat Indonesia ini memiliki hak yang sama di depan hukum, sehingga dilarang memberikan tindakan
disabilitas. Karena ketika penyandang disabilitas diberikan hak atau diperlakukan hal yang sama apa adanya seperti orang masyarakat biasa, maka mereka merasakan ketidakadilan kepada dirinya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, tindakan khusus ini diberikan kepada warga negara tertentu guna memberikan perlindungan dan keadilan kepada dirinya. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati hukum sekalian, berdasarkan pasal 44 ayat 2 KUHP menyatakan apabila ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan karena keadaan yang sudah dijelaskan dalam pasal 44 ayat 1 KUHP, maka hakim dapat memberikan putusan terdakwa tersebut dapat dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dengan masa percobaan tidak boleh lebih dari 1 tahun. Alasan ini karena menjaga ketertiban dan memberikan menghindari tindakan-tindakan pidana yang berbahaya untuk orang lain di kemudian hari. Adapun aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan dan hakim di pengadilan harus memberikan layanan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas mental ini dengan sesuai peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2020. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya pembicara kontra tetap tidak sepakat dengan mosi perdebatan kali ini, yakni pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Demikian, terima kasih. Demikian Dewan Juri serta pemerhati hukum dan akademisi yang kami hormati, memasuki pada kesimpulan pada perdebatan kali ini. Setelah menyimak argumentasi dari kedua rekan kami, dapat kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, undang-undang ini tidak menjelaskan secara khusus mengenai pertanggungjawaban penyandang disabilitas mental. Dengan itu, Dewan Juri serta pemerhati hukum dan akademisi yang kami hormati, pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental masih mengikuti peraturan dan ketentuan pada pasal 4 pada KUHP nomor 44, yang dimana pasal ini menjelaskan proses hukum bagi penyandang disabilitas. Dengan ketentuannya, aparat penegak hukum harus meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada dokter, psikiater, psikolog atau pekerja sosial sebelum memeriksa penyandang disabilitas mental. Meminta pertimbangan tersebut tercantum pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Namun Dewan Juri serta pemerhati hukum dan akademisi yang kami hormati, pada dasarnya masyarakat Indonesia sama di mata hukum. Dengan itu tidak boleh memberikan tindakan khusus kepada masyarakat ataupun sekelompok orang. Berdasarkan pada pasal 28H ayat 2, negara diberikan kewajiban, diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan khusus bagi penyandang disabilitas mental. Dengan hal itu akan memberikan keadilan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas mental. Demikian kesimpulan dari tim kami, yakni tim hukum perbankan. Sekian dan terima kasih.